Halo Krisubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang diinginkannya dalam bentuk tulisan, gambar, atau bahkan suara. Nggak disangka hasilnya ternyata banyak yang memukau loh guys. Seperti karya seni yang satu ini nih. Berikut ini ada beberapa karya seni yang tak biasa. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Jika biasanya burung hinggap di ranting pohon, tapi sekarang emang nggak sedikit sih. Burung lebih banyak hinggap di kabel listrik. Maklum, tiang listrik kan lebih subur alias lebih banyak daripada pohon. Nah, hal itu ternyata dimanfaatkan seorang pria bernama Jarbas Agnelli. Pasalnya, ia menjadikan foto burung yang berbaris ini menjadi sebuah karya seni. Dalam keterangan akun YouTube-nya, ia mengaku melihat foto burung yang bertengger di kabel listrik dari koran yang ia baca. Habis itu, doi jadi kepikiran bikin foto ini jadi sebuah not balok dan menghasilkan nada. Ternyata burung yang bertengger di kabel listrik ini benar-benar bisa menghasilkan nada yang indah kayak gini ya guys. Selain berguna bagi makhluk hidup, ternyata tanaman juga punya fungsi lain yang nggak akan kalian sangka nih guys. Seperti yang terlihat dalam akun YouTube Motherboard, seorang wanita bernama Milis ini melakukan rekaman musik dari tumbuh-tumbuhan. Dikutip dari matamatamusik.com, Milis menghubungkan elektroda ke tumbuhan yang peka terhadap perubahan output listrik dengan antarmuka yang memperkuat sinyal. Dengan begitu, tumbuhan tersebut akan mengeluarkan nada. Mimin jadi penasaran juga gimana hasilnya. Ternyata musik yang ia buat dengan media tumbuhan ini benar-benar bisa menghasilkan musik nih guys. This is just coming in analog. There's like cables that come around the back of micro voltages that are coming down here, which is noisy. It replaces all of my old analog gear. I'm using it to... Sebuah pabrik semen bernama La Fabrica di Spanyol berhasil diubah oleh seorang arsitek bernama Ricardo Bofill menjadi sebuah rumah. Dikutip dari boardpanda.com, uniknya pabrik semen zaman Perang Dunia Kedua ini jadi hunian yang super mewah. Bofill mengaku melakukan renovasi besar-besaran bersama timnya selama bertahun-tahun. Nggak disangka, seperti yang diunggah akun Kristen Dixon, ternyata hasilnya bisa sekeren ini nih guys. Bagian luarnya udah kayak istana di film-film gitu ya. The second area is the private residence of Ricardo. This was a cement factory. The factory is not necessarily a place where you have to do cement, so it changes function. So form doesn't always follow function. Bagian dalamnya juga nggak kalah keren. Ada tempat kerja yang nyaman, kamar, perpustakaan, dan bagian luarnya ditutupi dengan vegetasi untuk menambah nilai estetika. Bisa jadi sekeren ini ya guys. And here is mainly used for sometimes. Make a development project. So it was not only the factory, it was the factory plus the land around China. There's a factory in Pudong which they want to... Umumnya kalau habis makan cemilan pasti kalau udah habis langsung dibuang ya bungkusnya. Nah, tapi seniman yang satu ini justru malah ngumpulin bungkus cemilan, bukan buat dijual ke tukang loak, tapi ia mengubahnya menjadi karya seni. Dikutip dari liputan6.com, seniman asal Jepang bernama Haruki ini membuat bekas bungkus makanan menjadi figur manusia, hewan, kendaraan, atau bangunan. Penasaran karyanya kayak apa? Nah, bisa kita lihat dari akun Twitter dan channel YouTube-nya Haruki nih, yang sering membagikan hasil karyanya itu. Gimana, keren kan? Daripada jadi sampah, mending jadi karya seni kayak gini. Kreatif ya. Daripada koran numpuk aja jadi barang gak kepake, lebih baik jadikan karya seni seperti yang dilakukan oleh seniman asal Jepang yaitu Chie Hito Suyama.
Dari akun YouTube Great Big Story terlihat ia kerap menggunakan koran bekas yang ia linting satu persatu dan disambungkan dengan koran lainnya. Koran-koran ini disatukan satu persatu membentuk hewan yang sudah disketsa lebih dulu. Proses ini dilakukan sepenuhnya pakai tangan, guys. まず新聞紙をねじってそこから生きてるように作りたいなって思います。 Dari usaha, kreativitas, dan kesabaran, akhirnya dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa kayak gini nih. Nggak nyangka kan hasilnya bakal sekeren ini. を使ってこれまで続けていきたいと思います。動きづらそうみたいな。なんでこんなに毛がいっぱいなんかもう Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa arti kode dalam boarding pass pesawat. Perlu kalian tahu nih guys, di tiket boarding pesawat ternyata tercetak sejumlah angka dengan makna tertentu. Nomor penerbangan yang tertera pada boarding pesawat ini rupanya berisikan informasi penting, mulai dari rute penerbangan sampai arah yang dituju pesawat. Contohnya nih, biasanya pemberian nomor genap ditujukan untuk penerbangan menuju timur atau utara. Dan sebaliknya, penerbangan ke arah barat dan selatan selalu diberi nomor ganjil. Coba kalian ingat boarding pass kalian. Di selembaran itu biasanya diawali dengan 2 huruf. Nah, huruf itu menunjukkan maskapai penerbangan apa yang kalian pakai untuk bepergian. Kode huruf ini dikeluarkan oleh International Air Transport Association yang bertujuan untuk memastikan tidak ada 2 maskapai dengan kode yang sama. Misalnya untuk maskapai Indonesia, Garuda Indonesia memiliki kode GA, Lion Air memiliki kode JT, Citylink dengan kode QG, dan lain sebagainya. Makna lain huruf pada boarding pesawat juga menunjukkan kelas kursi yang dipesan guys. Misalnya jika boarding pass kalian tercetak huruf B, H, M, dan Y, maka penumpang tersebut ada di kelas paling dasar alias kelas ekonomi. Tapi kalau boarding pass kalian tertulis Q, K, L, N, M, S, T, U, V, W, dan X, berarti kalian duduk di kursi pesawat paling aman. Wah. Tapi sebenarnya kode Q juga berada dalam kelas ekonomi. Tapi bedanya kode Q biasanya adalah penumpang yang mendapatkan potongan harga alias diskon. Mimin suka nih yang diskon-diskon. Sedangkan huruf J, C, I, dan D itu artinya kalian masuk dalam pelayanan kelas bisnis. Sementara itu huruf E menunjukkan kalian berada di kelas ekonomi premium. Sedangkan kode huruf A menunjukkan bahwa kalian adalah penumpang kelas pertama. Selain A, ada juga huruf F dan P yang merupakan huruf untuk penumpang dengan pelayanan istimewa. Boarding pass nggak lengkap kalau nggak ada yang namanya kode bar. Itu loh, garis-garis hitam putih. Garis-garis magnetik ini akan dipindai di setiap gate. Kode ini membantu mencatat ada berapa banyak penumpang yang naik pesawat, tempat duduk apa yang akan ditempati, dan juga berapa tas atau koper yang dibawa. Pokoknya semua informasi penumpang ada di garis-garis ini deh. Selanjutnya, pada lembaran boarding pass juga ada kode dan nomor penerbangan yang tercantum. Biasanya, kode dan nomor penerbangan ini terdiri dari 2 huruf yang melambangkan maskapai pilihan. Lalu diikuti oleh 4 angka yang diatur menggunakan algoritma kompleks yang mempertimbangkan jumlah penerbangan di masa lalu dan sekarang. Kode angka ini juga membantu menghindari potensi kebingungan pilot dan kontrol lalu lintas udara guys.
Di boarding pass biasanya akan ada pengenal unik yang dikenal dengan istilah PNR. PNR sendiri merupakan kepanjangan dari Passenger Name Reference atau referensi nama penumpang. Kode PNR diurutkan secara acak di mana terdapat kode khusus yang membedakan kalian dengan penumpang lain. Khususnya jika ada penumpang dengan nama depan ataupun belakang yang sama persis dengan penumpang lainnya. Hal ini pun menjadi alasan utama mengapa kalian tidak diperbolehkan untuk membuang boarding pass di tempat sampah. Karena bisa saja seseorang mengambil informasi kalian menggunakan nomor reservasi atau kode bar tersebut. Tuh, nggak boleh buang sembarangan ya. Rahasia kode boarding pass lainnya yang harus diperhatikan adalah kode S atau O. Biasanya kode ini muncul ketika penumpang melakukan penerbangan dengan mode transit atau singgah di bandara lain. Jika transit terjadi lebih beberapa jam dari yang seharusnya, pihak maskapai akan menyediakan tempat istirahat atau hotel, guys. Kalian tahu nggak? Ternyata nggak semua nomor atau kode ditulis pada boarding pass. Bukan dikarenakan masalah sistem, tapi beberapa maskapai penerbangan bakal berusaha menghindari sejumlah nomor dan tidak akan menggunakan nomor tersebut sebagai nomor penerbangan. Misalnya nomor 911, 13, dan 666. Ketika nomor tersebut dianggap akan membawa celaka bagi penerbangan. Selain mempunyai nomor yang dihindari, beberapa maskapai juga dipengaruhi mitos yang dipercaya membawa keberuntungan atau nasib baik. Misalnya angka 8 untuk rute Asia. Angka ini dianggap memberikan keberuntungan seperti budaya yang dipercaya di Asia. Jika pada boarding pass kalian, tepatnya di pojok kanan bawah terdapat kode SSSS, kalian harus lebih waspada nih. Soalnya arti dari kode SSSS ini yakni Secondary Security Screening Selection, alias kalian harus siap menerima pemeriksaan keamanan tambahan yang lebih ketat. Bukan berarti kalian dicurigai yang enggak guys, tapi biasanya kode SSSS pada boarding pass tersebut akan dijumpai pada penumpang yang akan terbang menuju Amerika Serikat. Ya, itu tadi makna dari kode dalam tiket pesawat ya. Emang sih agak ngejelimet, tapi nggak ada salahnya dong kalian ngerti atau paham sama boarding pass yang kalian pegang.